media saya yang menanyakan hal ini. Memang saya tidak terlalu ikuti, cuma akhirnya beberapa hari ini karena banyak yang menanyakan ke saya secara langsung ataupun di sosial media, akhirnya saya baca berita-beritanya. Cuma memang pendapat saya sebagai seorang dokter ya, sebagai seorang dokter namanya ada tindakan medis tertentu pasti ada konsekuensinya, ada efeknya. Itu biasanya sebagai seorang dokter kita sebelum pasien melakukan tindakan medis tertentu harus ada edukasi terlebih dahulu. Jadi edukasi terlebih dahulu gimana efek sampingnya, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, syaratnya seperti apa. Biasanya setiap instalasi medis dokter-dokter harus ada seperti itu sih. Nah, untuk prosedurnya sampai mengakibatkan dia meninggal itu saya lihat masih dalam penyelidikan kan, dan bukan juga ranah saya yang itu biasanya kalau udah masuk pidana kan ranahnya pihak kepolisian ya. Nah, prosedurnya pun bukan juga kapasitas saya mau komentar sampai dia terjadi apa, karena juga biasanya itu bersifat rahasia. Jadi tapi saya selalu bilang semua prosedur sih biasanya ada efeknya dan biasanya sudah dibicarakan ke pasien, mestinya harus ada prosedur seperti itu. Sudut lebak sendiri sebenarnya secara umum apakah itu tindakan yang memang sangat berisiko atau seperti apa, dok? Semua tindakan berisiko, semua tindakan apalagi menyangkut ya prosedur mungkin pembedahan dan sebagainya ada risikonya. Saya sebagai juga dokter estetik ada tindakan-tindakan tertentu ada risikonya. Gitu. Itu sebabnya sebelum melakukan tindakan para dokter biasanya udah hal yang umum kita di lembar persetujuan, itu namanya informed consent. Dari situ ada persetujuan bahwa segala pasien sudah mengetahui dan sudah dijelaskan oleh dokter tentang resiko tindakan apa yang dia diambil. Kalau bedah plastik hal yang umum ya sebenarnya itu termasuk tindakan pembedahan estetik ya biasanya ya. Itu mau bedah plastik, mau bedah hidung, mau bedah dan lainnya semua ada risikonya. Untuk menghindari memperkecil resiko seperti itu, ya. Apa-apa saja yang harus diperhatikan? Nah, itu ada pre pemeriksaan atau pre pembedahan biasanya. Jadi sebelum melakukan tindakan itu, si pasien ini yang sudah menyetujui itu harus melakukan pemeriksaan dulu. Tergantung dokternya ya, mau tindakan apa. Biasanya ada pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan laboratorium, cek jantung, tergantung prosedurnya sih. Jadi ada pemeriksaan dulu sebelumnya gitu. Dalam keadaan sehat baru dilakukan tindakan pemeriksaan. Biasanya seperti itu. Tapi setelah izin itu ada surat tanda tangan itu surat tanda tangannya cuma ditandatangani oleh pasien aja atau perlu juga tanda tangan dari yang lain? Informed consent biasanya harus ada satu saksi sih. Sorry, maaf. Informed consent biasanya dokter dan si pasien kalau dia umur di atas, punya ada aturannya. Kalau dia umur di bawah 17 tahun kalau nggak salah itu harus ada saksi. Ada walinya yang tanda tangan. Tapi kalau di atas umur itu diri sendiri yang bertanggung jawab. Kondisi seperti apa yang sebaiknya untuk ditunda atau tidak dulu melakukan yang namanya sedot? Nah itu pada saat itu biasanya dokternya ada kan tindakan atau pemeriksaan keadaan umum sebelum melakukan operasi. Biasanya harus dalam keadaan normal sesuai dengan standar sebelum melakukan operasi. Itu karena beda-beda kan tiap tindakan atau tiap operasi. Tapi biasanya apalagi tindakan pembedahan, teman-teman dokter juga pasti sudah melakukan pemeriksaan dulu biasanya. Setahu saya ya, sudah melakukan pemeriksaan dulu dengan benar, baru berani melakukan tindakan pembedahan. Dok, tapi kan ada case juga, misalkan si pasien memang sudah disarankan untuk tidak melakukan operasi terlebih dahulu karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi ada juga pasien yang memaksakan, udah nggak apa-apa kok, makan aja, lanjutkan aja. Nah itu sebagai dokter ambil keputusannya. Ini kasus umum berarti ya? Umum ya. Ya, jadi sebagai dokter juga kita nggak semata-mata harus mengutamakan pendapatan atau income dan sebagainya. Pokoknya harus memenuhi standar SOP yang berlaku. Jadi harus memeriksa dulu keadaan umum, apakah sesuai standar melakukan tindakan tertentu. Karena kadang-kadang tindakan medis kan berbeda-beda gitu. Keadaan umumnya sesuai harus dilakukan tindakan pembedahan. Gitu. Biasanya harus gitu. Dan rata-rata semua dokter sih rata-rata seperti itu. Sekarang Iya bang, tapi yang kasus terakhir kemarin baru saja meninggal si artis tersebut, kabarnya kan memang ini baru saja mengangkat. Sebenarnya disarankan juga nggak sih atau memang ada pantangan pasca jarak gitu setelah melahirkan baru melakukan tindakan sudah memang prosedur Nah itu
juga biasanya ranahnya dokter kandungan. Dia kan baru operasi sesar untuk melakukan. Biasanya kan memang ada waktu 6 bulanan ke atas baru melakukan tindakan. Tapi itu pada umumnya. Tapi ada tindakan-tindakan khusus yang bisa juga dilakukan asal sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah itu bukan ranah saya karena itu harus ke dokter kandungannya dia dan dokter bedah plastik yang melakukan pembedahan waktu itu. Kenapa dia melakukan itu? Tapi pasti saya yakin juga sudah melakukan karena itu memang harus pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan lab, keadaan umum dalam keadaan bagus. Dok, sekarang banyak sekali klinik yang menyediakan kayak layanan swab lemak, medis segala itu. Seperti apa kiat-kiat untuk memilih seleksi? Sudah lihat dokternya kah atau lihat juga surat izinnya seperti apa? Iya. Saya rasa harus dokter bedah plastik ya. Jadi orang agak abu-abu kadang-kadang memilih dokter kulit dan kecantikan dan dokter bedah plastik. Namanya menyangkut tindakan bedah itu harus dokter bedah plastik gitu. Jadi yang gelarnya SPB atau SPBP gitu. Dan ada surat izin prakteknya, berarti itu sudah disahkan. Begitu juga dengan kliniknya berarti sudah ada izin untuk melakukan tindakan pembedahan gitu. Biasanya sih ada kategori klinik, ada klinik pertama, klinik utama ke atas yang ada spesialisnya, ada rumah saya ada beberapa tingkatan gitu. Tapi itu ranahnya dinas kesehatan ya. Dok, itu kan katanya saat operasi sedang berlangsung, pasien kondisinya tiba-tiba tidak stabil, itu bisa nggak sih untuk dihentikan? Atau sebelumnya iya atau gimana? Segala resiko bisa terjadi pada saat pembedahan. Biasanya teman-teman dokter bedah yang lebih paham. Segala risiko, even bukan bedah, walaupun kita juga sebagai saya dokter estetik pada waktu melakukan tindakan pasti ada risiko. Gitu. Itu sebabnya kita sudah edukasi di waktu awal. Kemungkinan risiko seperti ini ya. Itu harus dilakukan pemeriksaan. Gitu. Itu kan kadang-kadang pasien, apalagi tindakan pembedahan, berhak mendapatkan second opinion dari dokter-dokter yang lain, maksudnya untuk pembedahan tersebut. Sepengetahuan dokter nih sebagai yang ahli di bidang ini, melihat atau mendengar kabar seperti ini yang pertama kalinya atau beberapa kali pernah dengar pas dokter masih mau jadi koas kah atau gimana? Pernah nggak sih kejadian ini di Indonesia? Kejadian efek yang pasti ada terjadi, maksudnya. Tapi kita bukan menilai ini salah siapanya ya, maksudnya. Tapi kasus sementara efek setelah dalam tindakan medis itu terjadi gitu. Itu sebabnya kita selalu bilang sebagai seorang dokter, kita selalu bilang ke pasien, itu sebabnya ada informed consent tuh, ada tanda tangan. Pada waktu itu kita edukasi, tindakan ini resikonya seperti ini ya, mau nggak melakukan atau tidak. Itu ada informasi. Dan saya yakin semua dokter-dokter pada saat juga mulai pembedahan sudah menginformasikan. Dan kabarnya proses selanjutnya itu dari Polres Jaksel itu sendiri mau laporin ke MKDKI gitu, dok, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terkait ini. Dokter gimana nih tanggapan? Nah itu ranahnya mereka, karena mereka ada pemeriksaan. Karena kan kita sebagai pendengar saja, kita tidak bisa meneliti ataupun memeriksa kejadian secara detail-detailnya. Itu memang ranahnya MK, ranahnya konsil ini untuk melakukan apakah ini malpraktek atau tidak. Sanksi apa yang diberikan jika terjadi malpraktik oleh klinik tersebut? Kira-kira yang tergantung dari keputusan itu, biasanya otomatis tidak dicabut izin prakteknya. Kalau pidana mungkin kepolisian ya. Jadi kalau secara umum apa aja sih yang harus diperhatiin sebelum seorang itu melakukan tindakan swab lemak? Setuju. Jadi otomatis kan harus konsultasi ke dokter bedah plastik. Itu ke dokter bedah plastik ya. Itu, apalagi yang bukan dokter, jangan ya gitu. Jadi ke dokter bedah plastik yang memang ada izinnya. Terus konsultasi dengan baik, dan biasanya kan dokter akan membilang apa-apa yang harus dilakukan. Keadaan fisiknya, pemeriksaan itu biasanya harus diikuti semua. Tapi biasanya harus diikuti sih, biasanya dokter-dokter ada checklist gitu. Dan kalau mau lebih aman lagi, pilihlah second opinion. Maksudnya antara dokter satu ada dokter satu juga gitu. Pilihlah second opinion karena itu hak semua pasien. Gitu. Jadi sebelum melakukan tindakan, telah baik-baik efeknya dan pemeriksaan keadaan umum harus memang dilakukan.